Prinsip-prinsip manajemen kelas. Poin pertama yaitu hangat dan antusias. Apa sih yang dimaksud dengan hangat dan antusias? Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya yang berupa dalam mengimplementasikan manajemen kelas. Dalam melaksanakan manajemen kelas, setiap guru haruslah menunjukkan kehangatan. Walaupun kesan kehangatan ini sifatnya implisit atau tidak diungkapkan secara langsung dengan kata-kata, akan tetapi bagaimana guru bertutur dan bersikap kepada siswa yang akan memberikan kesan tertentu bagi mereka. Guru juga selain menunjukkan sifat hangat dan bersahabat, juga harus menunjukkan antusias. Antusias dapat terpancar dari cara Anda bergerak, bagaimana roman muka guru, kata-kata yang terlontar dari mulut guru. Tunjukkanlah selalu bahwa Anda dalam menjalankan profesi sebagai seorang guru selalu antusias selama proses pembelajaran berlangsung di kelas, bahkan saat bertemu siswa di luar jam pelajaran. Poin yang kedua yaitu tantangan. Apa sih yang dimaksud dengan tantangan? Yang dimaksud dalam hal ini, tantangan adalah suatu hal usaha, bertujuan, dan bersifat menggugah kemampuan dalam pembelajaran manajemen kelas anak usia dini. Peran seorang guru dalam hal ini adalah guru dapat membuat siswa tertantang dengan cara yang kreatif, yang selalu hadir dengan sesuatu yang baru, yang sifatnya tidak terlalu mudah atau tidak menantang, tidak terlalu sulit, karena dapat membuat anak frustasi dan merasa tidak mampu. Pentingnya bagi seorang calon guru dalam memahami prinsip ini adalah dengan mengetahui kemampuan-kemampuan telah dimiliki oleh siswa, sehingga guru dapat merancang tugas belajar yang berada sedikit di atas kemampuan awal tersebut. Jika seorang guru mengajar dengan penuh tantangan, apa yang akan terjadi? Maka manajemen kelas akan mudah dilakukan, karena perilaku-perilaku yang menyimpang dari kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru akan dapat direduksi. Tantangan belajar yang baik akan memicu munculnya rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka akan berusaha secara aktif terlibat dalam proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelasnya. Yang berikutnya adalah bervariasi. Apa sih variasi itu? Penggunaan alat media, gaya belajar mengajar pendidik, pola interaksi antara guru dan anak didik diharapkan dapat mengurangi munculnya permasalahan dalam manajemen kelas. Apalagi bila penggunaannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan, dan hal itu merupakan kunci untuk tercapainya manajemen kelas yang efektif, sekaligus untuk menghindari kejenuhan. Variasi yang harus dilakukan seorang guru dalam proses belajar mengajar adalah hal yang mutlak. Jika guru ingin sukses mengelola pembelajaran siswa, maka variasi pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang tidak dianggap remeh. Melakukan variasi dalam hal-hal seperti strategi pembelajaran, metode mengajar, setting pembelajaran, materi dan bahan ajar dalam pembelajaran akan membuat siswa merasa akan selalu ada yang baru dalam pembelajaran guru. Mereka akan terhindar dari kebosanan, bahkan akan menanti-nantikan kehadiran dan pembelajaran bersama guru yang bersangkutan. Siswa juga akan senang karena ada saja hal-hal baru yang akan didapatkan seorang guru, baik itu pengalaman belajar yang bermakna maupun
pengetahuan keterampilan. Poin yang keempat yaitu keluasan. Apa sih yang dimaksud dengan keluasan? Keluasan yaitu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam pendekatan dalam mengatasi persoalan. Peran seorang guru dalam hal ini adalah guru dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan dalam manajemen kelas, serta dapat menciptakan iklim belajar mengajar yang kondusif. Di dalam sebuah kelas, dengan beragam siswa yang ada di dalamnya, membuat guru harus luas dalam melakukan manajemen kelas. Guru harus luas dalam menentukan dan memilih alternatif-alternatif tindakan untuk mengelola kelasnya, supaya tetap berjalan kondusif dalam proses pembelajaran. Contoh dari keluasan sikap guru yaitu: pertama, memperlakukan siswa layaknya saudara sendiri. Kedua, sesekali panggil siswa dengan panggilan nak. Ketiga, sering menghabiskan waktu bersama siswa. Poin yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Apa yang dimaksud dengan penekanan pada hal-hal yang positif? Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Bagaimana cara guru memberikan penekanan hal-hal positif kepada siswa? Yang pertama, selalu memberi motivasi kepada siswa. Kedua, memberi tahu dampak yang didapat dari hal-hal yang tidak baik. Ketiga, mengajarkannya untuk selalu mengingat Tuhan. Manfaat penekanan hal-hal yang positif. Yang pertama, menguatkan resiliensi terhadap masalah. Resiliensi merujuk pada kemampuan Anda untuk menghadapi permasalahan yang muncul di kehidupan Anda. Berpikir positif bermanfaat meningkatkan resiliensi dan membuat Anda mampu menghadapi masalah dan stres yang bermunculan. Berpikir positif membantu mengarahkan Anda untuk mencapai solusi untuk memecahkan masalah yang melanda. Kedua, mengatasi stres. Saat berhadapan dengan stres, jangan hanya terpaku pada pemikiran negatif Anda. Cobalah untuk melihat hal yang positif dari masalah yang terjadi. Anda akan lebih mudah untuk mengatasi stres saat berpikir positif. Yang ketiga, fokus pada solusi. Manfaat berpikir positif adalah meningkatkan fokus yang akhirnya dapat membantu untuk mencapai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Anda akan lebih termotivasi untuk melakukan suatu tindakan dan meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat berpikir positif tidak hanya berdampak secara psikis tetapi juga secara fisik. Berpikiran positif membantu mengurangi kerentanan Anda terhadap penyakit musiman seperti flu dan memiliki sistem imun yang lebih kuat. Yang kelima, menambah kesejahteraan hidup. Secara keseluruhan, manfaat berpikir positif bisa membantu meningkatkan kesejahteraan hidup Anda. Berpikir positif mengurangi risiko Anda mengalami depresi, masalah kardiovaskular, dan membantu perpanjang hidup. 6. Lebih cenderung menerapkan pola hidup yang sehat. Kesejahteraan hidup semakin bertambah dapat dikarenakan penerapan gaya hidup yang sehat. Orang yang berpikir positif lebih cenderung melakukan pola hidup sehat, seperti berolahraga secara teratur
mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, dan menghindari perilaku destruktif berupa konsumsi alkohol berlebih dan merokok. Saya Desi Sutikno, NIM 18106051. Poin ke-6, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir manajemen kelas adalah agar peserta didik dapat menyeimbangkan kedisiplinan diri. Seorang guru seharusnya mendorong peserta didik untuk melaksanakan kedisiplinan diri dan dapat menjadi teladan. Cara mudah menanamkan disiplin kepada siswa adalah dengan menjadi teladan bagi siswa.